Makin tinggi jenjangnya, maka semakin banyak materi spiritual yang harus dipenuhi. Nah, pengajian itu dalam rangka yang ngecas iman itu. Pengajian itu dilakukan sebulan sekali. Ustadz, ini ada pertanyaan tadi. Kalau ada orang-orang pengen gabung di IKPSAI, baik jadi tim operasional di outlet ataupun office, itu apa benar? Mereka itu harus bisa ngaji dulu, bisa baca Al-Quran. Ya, Seperti itu. sebenarnya kalau untuk syarat khusus karyawan outlet itu tidak ada ketentuan harus bisa mengaji. Tapi nanti ketika sudah dalam masa training itu nanti ada pembinaan. Jadi harus punya komitmen untuk sholat 5 waktu bagi laki-laki apalagi berjamaah. Kemudian punya komitmen untuk terus baca Al-Quran istiqomah setiap hari. Jadi kalau untuk office, khususnya office, biasanya kalau di fase wawancara itu ada tes ngaji dulu. Jadi tes apa ya biasanya kalau office sih? Kalau spiritualnya nanti ditanya toharo misalnya, wudhu, bacaan sholat, kalau di office. Sama hafalan 2 surat yaitu Al-Ghoshiyah dan Al-A'la. Jadi kalau di office lebih ketat seleksinya, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi secara spiritual maupun operasional. Kalau untuk karyawan yang ada di store, tidak, yang penting ada kemauan, mau belajar, mau tumbuh bersama. Oke. Jadi tidak terlalu ketat dengan beberapa syarat yang misalnya harus ngaji dan punya kemampuan agama yang baik. Berarti kan kunci utamanya kalau ada teman-teman yang pengen gabung di IKPSAI, khususnya di tim outlet, itu dia punya kemauan untuk mau mengaji, memperbaiki sholatnya, memperbaiki ngajinya. Nah, kalau misal dari teman operasional nih atau outlet sudah gabung nih, nanti kan 3 bulan kan ada masa trainingnya nih. Betul. Nah, ketika mau naik jabatan atau naik pangkat itu apakah ada syarat itu ya? Bila ada staff yang akan jadi SPV kan ada masa MT. MT itu sekitar 3 bulanan. Nah, dalam masa 3 bulanan itu hal-hal yang perlu dikuasai oleh calon SPV itu cukup banyak. Misalnya dari keuangan, ya pokoknya operasional produk dan lain sebagainya. Termasuk juga spiritual. Jadi kami punya modul spiritual dan di sana ada kurikulumnya apa saja yang harus dikuasai oleh karyawan dengan statusnya sebagai staff. Nanti kalau ketika sudah berjenjang menjadi SPV nanti ada kurikulum lagi yang harus dipenuhi. Hafalan-hafalan doa-doa harian dan surat-surat pendek nanti ada. Semakin tinggi jenjangnya maka semakin banyak materi spiritual yang harus dipenuhi. Di masing-masing level ada itu ya? Ada jenjang. Ada jenjangnya sendiri, ada targetnya yang beda-beda ya? Betul. Naik level atau naik jabatan itu juga ditentukan dengan kompetensi profesional maupun spiritualnya. Semakin baik, semakin bagus. Jadi jangan sampai kemudian sekelas SPV ngajinya masih belum lancar, itu perlu evaluasi lagi. Atau mungkin yang awalnya dia first man bisa diturunkan jadi orang ketiga. Jadi ada evaluasi secara berkala terkait kompetensi itu. Tadi kan secara level kan ada nih, berarti kan kita atau siapapun yang pengen naik level memang harus menyelesaikan tantangan. Masing-masing levelnya beda-beda. Nah, sekarang gini nih, kalau misal ada si Fulan, dia kan sudah naik jabatan nih, dari supervisor jadi area nih, area manager. Nah, pasti mereka kan harus menyelesaikan itu target-targetnya. Nah, setelah mereka lolos nih, nah bagaimana agar mereka tetap apa yang dipelajari, apa yang ditargetkan itu tetap ada dalam dirinya, itu upaya apa yang dilakukan dari teman-teman sendiri, atau mungkin ada kegiatan yang lain? Lagi-lagi ini kaitannya kan apalagi masalah ibadah. Ibadah itu dasarnya adalah keimanan. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka supaya menjaga iman tetap stabil, kita punya pengajian rutinan,
baik skala area ataupun pengajian bulanan dengan karyawan store, atau setiap kali kita visit kan juga ada kegiatan spiritual, nanti bisa ikut di sana sambil sama-sama evaluasi. Jadi sebenarnya antara profesional dan spiritual itu tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lainnya itu melekat seperti dua sisi mata uang yang nggak bakal dipisah. Sehebat apapun SS atau supervisor spiritual, dia tetap butuh dukungan supervisor operasional. Jadi kedua-duanya itu saling melengkapi. Begitu Mas. Jadi untuk menjaga supaya semangat mengajinya tetap ada, supaya semangat sholat 5 waktunya secara berjamaah tetap konsisten, tetap ada, itu ya butuh ada evaluasi, ada briefing di awal sih untuk selalu mengingatkan bahwa visi misi perusahaan kita salah satunya adalah bagaimana syariat Islam tetap ditegakkan oleh umat Islam. Oke. Karena mayoritas karyawan kita juga semuanya Muslim. Berarti kan emang ada kegiatan khusus untuk tetap menjaga kestabilan iman teman-teman. Iya. Nah, terus ada nggak sih yang mereka sudah masuk, sudah training nih, ternyata secara spiritual dianya nggak mampu untuk mengikuti dari targetnya, akhirnya dia tidak lolos jadi karyawan ataupun tidak bisa naik level, itu ada nggak sih? Kalau naik level iya ada. Jadi misalnya karena kan penilaiannya ada dua, operasional sama spiritual. Ketika operasionalnya lulus, ternyata spiritualnya tidak, bisa ditangguhkan atau mungkin lulus bersyarat dalam waktu masa remedial itu, masa pengulangan itu, dia belajar kembali untuk spiritual. Nah nanti ada evaluasi secara berkala. Kalau seandainya masih tidak mampu, ya tidak bisa naik jenjang. Tapi kalau karyawan, dalam hal ini staff, itu bisa terbagi menjadi 3. Ada yang jago di operasional tapi spiritualnya lemah. Ada juga yang sebaliknya, ada yang spiritualnya bagus tapi operasionalnya lemah. Ada yang lemah dua-duanya tapi attitude-nya bagus. Itu yang kemudian digolongkan sebagai karyawan sosial. Jadi hebatnya manajemen ini tidak kemudian yang tidak sesuai langsung ditebang, enggak. Tapi selalu ada pembinaan. Bahkan karyawan-karyawan yang melakukan tindakan misalnya melanggar aturan, itu tetap ada pembinaan. Jadi ada masa tarbiyah, pembinaan itu, perbaikan. Dengan adanya misalnya ada sanksi SP1, SP2, ada skorsing. Kalau memang setelah skorsing tidak bisa dibenahi, akhirnya baru dikeluarkan. Kembali tadi tentang tim SDM yang ingin gabung nih. Nah, tadi kan menyinggung pengajian ya. Nah, kalau pengajian itu emang rutin atau seperti apa? Pengajian itu dilakukan sebulan sekali. Di semua cabang atau hanya antar pusat saja? Semua cabang. Semua cabang dilakukan sebulan sekali. Kalau di pusat sebulan 2 kali. Berarti sebulan 2 kali itu ya? Yang satu gabungan store dan office gudang, dan pengajian yang kedua adalah khusus office gudang tapi sambil silaturahim ke rumah-rumah karyawan. Berarti yang office tadi ini ya pindah-pindah ya untuk lokasinya? Iya, pindah-pindah. Nah, terus kalau untuk pengajian di cabang-cabang ini berarti outlet itu tutup ya, kita nggak jualan ya atau gimana? Tutup di awal saja. Jadi misalnya pengajian dimulai ada yang setengah 8 atau ada juga yang dimulai jam 8. Itu nanti paling maksimal ya sampai jam 10, nanti bukanya jadi agak siang. Ketika jam 10 misalnya perjalanan pulang sampai ke store masing-masing setengah 11 atau jam 11, nanti kan ada prepare selama 1 jam, nanti jam 12-an udah bisa opening. Berarti untuk pengajian kesimpulannya di semua cabang ada 1 bulan sekali ya, itu wajib. Pengajian rutin, dan memang paginya nggak jualannya setelah pengajian ya. Iya, betul. Nah pengajian itu dalam rangka yang ngecas iman itu. Ngecas iman yang mungkin dalam 1 bulan penuh kita disibukkan dengan hal-hal yang operasional,
dengan aktivitas yang ada di warung atau di outlet. Nah, ada masa refreshing lewat pengajian, lewat mungkin ada diskusi langsung dari staff menuju langsung ke pejabat. Itu kan jadi jalan tol untuk diskusi masalah-masalah apa yang terjadi bisa didiskusikan di forum pengajian itu. Berarti pimpinan atau owner perusahaan ini memang benar-benar yang dikejar tidak hanya omset aja, tapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual dari teman-teman SDM-nya. Ya, artinya memainten SDM, menjaga, merawat supaya menjadi SDM yang berkualitas kan bukan hanya tentang masalah materi yang diberikan. Saya dikasih gaji, dikasih bonus, bukan hanya itu. Nyatanya support secara mental, support secara spiritual itu juga teramat penting. Lagi-lagi kita kembali kepada konsep perusahaan ini namanya ukhuwah. Ukhuwah itu saudara, persaudaraan, satu sama lain saling peduli. Kalau ngelihat kesulitan orang lain prihatin. Itu kan awal mula kenapa kemudian manajemen ini mewajibkan mengaji di awal shift. Mengaji di awal shift ya? Mengaji Al-Quran di awal shift itu kan karena prihatin banyak generasi-generasi muda atau karyawan kita yang sudah lama tidak mengaji. Jadi karena mengajinya dulu karena ikut-ikutan temennya, datang ke masjid, ikut TPA. Ketika sudah naik SMP, SMA, sudah jauh sekali dengan Al-Quran. Tapi ini aja menarik. Tadi kan kalau mau gabung yang penting ada kemauan belajar dulu. Nah, ada nggak sih momen-momen mungkin ada si fulan yang nggak bisa ngaji, kemudian gabung di AMK PSAI, tapi dia bisa ngaji, sholatnya jadi rutin, itu ada nggak sih seperti itu? Alhamdulillah banyak. Jadi banyak teman-teman yang kemudian awalnya mungkin terpaksa. Terpaksa untuk ngaji, untuk ngaji, terpaksa harus ke masjid, biasanya cuma di rumah. Awalnya tidak rutin 5 waktu karena sering ditanyain ada presensinya, checklist sholat 5 waktunya. Lama-lama jadi, ternyata selama ini yang salah saya. Jadi akhirnya teman-teman kemudian mulai menyadari bahwa selama ini sebagai muslim dia tidak benar-benar taat kepada perintah Allah, tidak benar-benar taat terhadap kewajiban. Nah, manajemen kemudian mengambil jalan terbaik dengan kemudian bikin surat pernyataan. Jadi semua karyawan itu membuat surat pernyataan bahwa dia komitmen untuk ngaji setiap hari. Dan poin yang kedua adalah komitmen untuk sholat 5 waktu. Khusus bagi laki-laki berjamaah di masjid. Itu kan upaya, usaha, ikhtiar. Yeah. Nah, karena kebetulan manajemennya adalah sebagai penanggung jawab seluruh ibadahnya karyawan, maka pantas bagi manajemen untuk kemudian bikin aturan itu. Nah sekarang gini, saya ngajak staf nih si Fulan, kan sholat jamaah jimsat kan wajib nih bagi tim karyawan yang PSAI ini. Tapi ketika di luar ternyata dia tidak ke masjid karena ke masjidnya hanya pas kerja aja. Seperti itu gimana? Pada dasarnya tidak masalah, cuma kemudian di manajemen ini ya saking pengennya semua karyawan punya kesadaran untuk datang ke masjid, untuk sholat jamaah di masjid. Akhirnya sampai-sampai ada statement seperti ini. Kalau ada karyawan laki-laki yang tidak sholat 5 waktu jamaah di masjid, mungkin tidak berdosa, tapi dosanya mereka kepada komitmennya terhadap manajemen. Dosa kepada Allah tidak, yang penting sholat 5 waktu dijalankan dimanapun, mau di rumah, mau munfarid, nggak masalah. Tapi kan ada komitmen yang sudah disepakati, karyawan juga sudah ikut tanda tangan dan sepakat untuk melakukan 2 poin tadi, baca Al-Quran dan sholat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah. Tadi kan nyinggung ini apa, SS itu apa sih? SS itu adalah supervisor spiritual. Jadi sebenarnya tugas operasional dan spiritual itu dibebankan kepada SPV baik 1, 2, dan 3. SPV 1, 2, dan 3. Tapi karena
kegiatannya terlalu banyak, aktivitas yang ada di store itu terlalu banyak, akhirnya ditunjuklah salah satu staff yang punya leadership, bisa menggerakkan karyawan atau bisa ngasih perubahan lah, atau ya bisa ngajak orang untuk melakukan itu tadi, ngaji dan kegiatan spiritual yang lain. Berarti di setiap cabang atau outlet itu ada 2 leader ya? Betul. Leader operasional sama leader spiritualnya khusus sendiri ya? Iya.